innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Monggo kita awali niat itikaf kali mau serpun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken pengajian. Kula baleni malih syarat sae salat sing nomor 4 kudu suci badannya, pakaiannya dan tempatnya dari najis. Niki penting. Masalahnya najis itu diantaranya ada yang selalu melekat pada kita. Lalu bagaimana cara kita mensucikannya
agar badan kita, pakaian kita, tempat kita suci dari najis. Untuk itu kita jelasaken masalah najis. Apa saja najis itu? Najis itu merupakan benda yang kalau dirinci ada kurang lebih 11 macam. Napa mawon? Nomor 1 anjing, asu. Niku najis. Malah najis asu niku menurut Syafi'i, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, najis mughalladhah, najis yang berat. Sehingga cara mensucikannya disiram 7 kali, salah satunya harus dicampur dengan debu, dengan tanah. Nabi bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyagsilaha sab'a marratin ulahuna biturab." Rawahu Muslim. Artinya jika kita punya benda, tempat atau apa sajalah yang di situ dijilat oleh seekor anjing, maka harus dibasuh 7 kali. Salah satu dari bajuan 7 kali itu dicampur dengan debu. Karenanya itu najis berat menurut mazhab Imam Syafi'i. Lah anjing itu segala yang basah yang ditimbulkan dari anjing, termasuk keringat, ludah, dan lain sebagainya, apalagi kencing dan kotorannya. Semua yang ada pada anjing itu kalau mengena kepada kita, maka hukumnya najis, najis mughalladhah. Jadi yang pertama, najis niku berupa anjing. Nomor 2, babi utawa celeng. Ini pun juga najis mughalladhah. Kenapa? Karena babi atau celeng itu menurut penelitian ulama, ya, li'annahu aswa'u halan minal kalbi. Karena babi dan celeng itu lebih buruk keadaannya daripada asu, daripada anjing. Dia juga termasuk najis mughalladhah. Yang nomor 3, air kencing. Air kencing niku kita sedaya sampun semerap nggih, kencing, baik kencing manusia, kencing binatang, semua air kencing itu najis, ya. Ini diambil dari sebuah hadis. Nabi bersabda, "Subbu alaihi ay baulil a'rabi lanuban min ma'in." Rawahu Syaikhan. Siramlah air kencing orang Badui itu dengan setimba air, ya, sampai bersih. Ceritanya pada satu saat ada seorang Badui yang kencing di dalam masjid. Masjid biyen niku mboten koyo masjid sakniki, dari tanah, atapnya dari pelapah kurma. Nah, pada saat itu ada orang masuk masjid kencing dalam masjid, maka Nabi menyuruh siram air kencing itu, ya,
sampai air kencing itu hilang, ya, meresap ke tanah. Itu nomor 3, air kencing, baik kencing manusia maupun kencing binatang. Nomor 4, mandi. Mandi niku ciri-cirine atau bentuknya seperti putih telur, ya, kental bening, itu mandi, itu ya juga najis, ya, sama dengan kencing. Tidak wajib mandi, tidak wajib mandi bagi orang yang mengeluarkan mandi. Ciri-cirine mandi niku metune titik kental koyok putih telur. Biasanya keluarnya setelah sahat yang memuncak, sahwat gede, terus kendor, itu biasanya mengeluarkan air mandi, ya, keluar sedikit di ujung kemaluan tuh, ya, seperti putih telur. Nah, niku najis. Yang nomor 5, wadi. Wadi ini keluarnya sedikit, cuma butek, dan keluarnya biasanya setelah bekerja berat atau dalam kondisi sakit, keluarnya sedikit, tidak banyak, tidak seperti kencing. Ciri-cirinya butek, cair. Niku wadi. Itu sama najis, ya, termasuk jenis najis. Nomor 6, berak, ya. Berak baik manusia atau hewan, berak najis, ya. Nomor 7, darah, ya. Darah najis, darah yang cair. Walaupun sudah dibekukan jadi dede, tetap najis. Karena tuku rujak di desa-desa kadang-kadang kayak campuran dede. Dede itu darah yang dibekukan. Mbeleh sapi, mbeleh wedhus, darah diadai baskom, dibekukan, malih mengkristal menjadi dede. Biasanya digoreng, kayak campuran rujak, deso-deso, najis didi. Nomor 8, utah-utahan. Utah-utahan itu segala sesuatu yang keluar dari perut ke mulut. Niku utah-utahan. Termasuk gumoh. Lek ancen niku nyoto metu teko weteng, niku hukumnya najis. Terus nomor 9, khomer, miras, itu juga najis. Nomor 10, air susu dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Air susunya kucing, nopo binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, air susunya itu najis. Yang nomor 11, bangkai, kecuali bangkai manusia dan bangkai ikan dan belalang, niku suci. Bangkai niku hewan sing mati tidak karena disembelih dengan aturan syariat agama. Niku jenenge bangkai. Ono wedhus utawa pitik mati loro, mati ketabrak melontor, mati ditutuk, mati, pokoknya mati tidak sesuai dengan aturan agama. Mati sesuai dengan aturan agama itu harus memakai senjata tajam
dan hulkum mari itu harus putus. Jadi di tenggorokan itu ada istilah hulkum. Hulkum itu jalan nafas. Ciri-ciri nih koyok belum nom ngonten, agak kaku. Lek mari jalan makanan, lobang jalan makanan. Ciri-ciri nih koyok usus lunak. Kedua-duanya itu harus putus. Kalau tidak putus maka tidak sah sembelihannya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Niku bangkai. Enapa? Semua itu adalah najis. Dari najis yang tersebut tadi, yang sering mengena kepada kita adalah dua, kencing dan beol, berak. Karena setiap hari kita kencing dan berak. Dari dua najis ini sering mengena kepada tubuh kita. Karenanya syarat sahnya orang sholat tubuhnya harus suci dari najis. Maka di sini harus ada perhatian khusus supaya badannya suci sangka najis. Tiap kali kita kencing harus istibro. Istibro itu berusaha mengeluarkan sisa kencing. Carane ya nopo? Mari nguyuh sur, mari pun kesusu cewek. Panjenengan usaha mengeluarkan sisa kencing itu bisa dengan dehem. Mari nguyuh sur, pet terus susu cewek pun kesusu cewek dehem. Ini biasanya metu. Cerut gitu. Sisa kencing itu keluar. Ya. Itu penting. Sebab kalau ndak istibro, diperkirakan sisa kencing itu masih ada. Kadang-kadang digawe mlaku metu. Digawe ruku sembahyang metu. Kadang-kadang digawe sujud metu. Ini kalau tidak istibro. Sehingga kalau keluar maka badannya najis. Kalau mengenai pakaiannya najis. Dan wudhunya otomatis batal. Karena salah satu batalnya wudhu mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur. Kan niku bahayane lek mboten istibro. Makane nggih diusahakan sampai tuntas. Kalau sudah tuntas tas yakin baru cewek. Nah, caranya nggih macam-macam, diantaranya dengan dehem tadi itu. Nah, ini penting. Napa? Nggih. Itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan alkohol itu najis. Ada yang mengatakan alkohol yang ada di minyak wangi itu bukan jenis alkohol yang memabukkan. Tetapi alkohol yang gunanya untuk mengawetkan dan untuk menekan keluarnya minyak wangi yang ada dalam botol itu, dan kadarnya sedikit sekali, sehingga ada yang mengatakan itu tidak najis karena nomor satu kadarnya sedikit sekali,
Nomor 2, jenisnya beda dengan alkohol yang memabukkan. Perkara isis, spiritus nggih isis. Spiritus isis, senes alkohol senes hal yang memabukkan, tapi mematikan. Nah, niku. Jadi sehingga hukumnya beda. Niku pendapat sing nomor loro. Panjenengan karek milih nopo sing luwih ngati-ngati wis dianggap najis, nggih pun damel. Nopo sing golek sing rada enteng, nggih damel pendapat yang nomor 2. Mau tidak mau karena kondisinya harus pakai minyak wangi yang pitesan niku yang katakan mengandung alkohol, ya kita bisa mengikuti pendapat yang kedua. Alasannya jenis alkoholnya berbeda, bukan memabukkan tapi mematikan. Yang nomor 2, kadar alkoholnya sedikit sekali. Nah, yang karek milih pun sing dimantepi sing pundi. Kembali kepada masalah kencing, Nabi bersabda, istanzihu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Oh niki lho nggih. Kudu ngati-ngati. Terus Kanjeng Nabi, usahakan kamu semua membersihkan dari kencing. Karena pada umumnya siksa kubur itu ditimbulkan dari kencing. Makanya hati-hati lek jaga penajisan nguyuh niku. Rumiyin nanti kula sampaiaken kula lek enten cebuk bocor wis paling benci wis. Sebab risiko penajisan masalah kencing niku sangat mengkhawatirkan. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu jedinge cibuke bocor. Misale ibu-ibu nguyuh di pelatarane jeding, ser. Najis niku nggih pelataran jeding. Terus cewek ambek ndodok. Cibuke bocor. Sadurunge cewek sing jenenge banyu teko jeding nek cebut niku rutuh nang pelataran di jeding campur uyun muncrat-muncrat nang rai nang dodo. Terus mari ngono sing dicewoki hanya bagian tertentu saja. Nggih. Niku resikune cebuk bocor paling benci kula cebuk bocor. Ira sir regane cebuk nggih. Bawak lan cebuk bocor niku. Ganti piro regane cebuk. Cuma niku resikune kaya ngoten niku. Jadi misalnya ndamel jeding cibuke bocor sampean buak ganti. Jadi kita harus memperhatikan dawuh Kanjeng Nabi, istanzihu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu, rawahul Hakim. Hati-hati nggih sang direksa dhewe, apa supaya kencing itu kalau kita mau sholat betul-betul bersih dari tubuh kita dan pakaian kita dan tempat sholat. Tempat sholat ya kula perjelas. Tempat sholat itu harus suci dari najis. Itu tempat yang kena sentuh di saat sujud. Tempat yang tersentuh, yang kena sentuh anggota sujud atau pakaian. Di saat sujud mungkin kutik tangan, mungkin kutik dengkul, mungkin kutik pakaian, mungkin kutik sikil, mungkin kutik batu. Pokoknya tempat sholat itu tempat yang
disentuh oleh anggota tubuh atau pakaian di saat sujud. Ini sembahyang di mriku, sampean sembahyang mriku mriki enten najis warisane mboten masalah. Dan terus lek anggone wong sembahyang jenazah, tempat salate ndi? Tempat salate nggih sing didek niku tok, sing dicak niku tok, nggih sak dalamaan niku tok tempat salate karena kan ndak ada sujudnya. Penyenane pun kula terangaken sehingga kalau ada orang sholat menyusul ketinggalan sholat di kuburan atau di manalah yang tempatnya itu tidak khusus untuk sholat, maka untuk lebih berhati-hati sandalnya dilepas terus diicai. Sandalnya misalnya sini sandal slobokane lah, enten slobokane sandal niku dilepas terus dicai celek. Kalau di atas sandal yang diinjak itu tidak ada najisnya, berarti suci tempat sholatnya. Tapi lek sandalnya tetap digawe tanpa dilepas, nah niku lek nisore sandal enten najise, niku berarti pakaiane menanggung najis, jadi sholatnya mboten sah. Itu rahasianya. Kenapa harus dilepas lalu diinjak? Asal di atas sandal itu napa mboten najise mboten masalah. Sama dengan panjenengan beber sajadah salat Id di lapangan di alun-alun, misalnya ono telek ditutupi sajadah, asal telek garing gak tembus dhuwur terus digawe sembayang mboten napa-napa asal sajadahe suci. Kan mboten kenek anggota tubuh dan pakaian di saat sujud. Itu maksud tempat sholat. Terus nomor loro sing gelek ngenek badan kita niku beol, keat. Kita mesti ngising bendino, gitu. Lah, ngising niku nggih lek mari kudu cewek. Yang namanya najis itu rasa, bau, warna harus hilang. Jadi cewek nggih sing temenanan, sik kinyit-kinyit wis mari cewek. Ini berarti sik ono bendane najis iki keate sik ono. Dadi kudu peret, wis peret, yakin hilang baru cewek. Lek misalnya wis peret, wis sabunan barang kok isi ono ambune niku makfu, dimaafkan. Kadang-kadang enten jenis keat sing koyok jenang durung dadi niku, ambune teng-tengan niku. Nek keat sing wungkul-wungkul enggak patek mampu, cewek keset hilang. Tapi lek bekenyek niku waduh, jenenge telek lintung niku waduh. Ambune masuk di sabun kadang sik njangget. Ah niku makfu. Nggih. Makfu dimaafkan. Asal kita sudah berupaya untuk menghilangkan. Jadi najis itu harus hilang rasa, bau, warna. Tetapi kalau sulit untuk baunya maka dimakfu. Nah terus mari cewek biasanya panjenengan lek namel kloset nggih. Di kloset itu ada genangan air sedikit. Jelas air itu najis. Karena air itu terkena keat, karena kencing. Genangan air di kloset sing titik niku lho, nggih. Niku najis. Dadi lek panjenengan mari cewek ndodok nggih. Mungkin boleh wis bersih, wis keset. Mungkin sampean ngadeg disiram bokonge ngarepe teko udel sak penisor ambek meleding disiram
Karena di saat cewek dodok itu jelas air itu muncrat-muncrat ten bokong, ten pupu. Jadi mari cewek terus ngadeg disiram minimal saudel. Nek jengking ngarep mburi samping disiram bior. Pokoknya untuk ngati-ngati masalah penajisan ini. Sebab ini syarat saya sholat. Itu masalah beol. Jam pinten si enten waktu niki? Kurang? Oh, kurang 8. Nopo perlu enten sing ditakono? Nggih. Dimandikan dan oh nggih. Menawi enten tiang sedo di saat nggih, lek wudu niku sunah. Mudhoni mayit niku sunah. Yang wajib itu memandikan. Jadi walaupun mayit itu mati di saat sholat, tetap wajib dimandikan. Sebab mayit itu menanggung hadas besar sebab matinya itu. Sebab matinya itu berarti mayit itu menanggung hadas besar. Maka wajib dimandikan. Adapun mudoni mayit niku sunah. Nah, cara memandikan mayit niku nggih padha ambek adus gede biasa niku. Usahakan sebelum dimandikan mayit dibersihkan dulu. Dicewoki, di bagian sing kotor diberseni, nggih. Bila perlu napa? Disabuni, dhisik, pokoknya diberseni dhisik awak niku baru les bersih, baru dimandikan, diniati niat ingsun ngedusi mayit fardhon lillahi taala. Disiram ya harus merata. Ya, dari seluruh tubuh harus merasa. Pertama ngene sebagian kepala, melumah disiram sret sampai tekok sikil. Terus diiringno miring kanan disiram sampai menisor terus miring kiri, baru terakhir dikai banyu sing dicampur kapur barus itu untuk apa? Untuk mengawetkan atau untuk mengharumkan mayit. Tapi intine nggih ngoten niku wau, meratakan air ke seluruh tubuh ya setelah mayit itu betul-betul bersih, mari dicewoki dan lain sebagainya. Begini, kalau memang orang istri niku farjinya normal, niku wajib wiladah. Artinya mestinya keluar di farji. Tapi kalau farjinya itu tidak normal, ya mungkin ada hal penyakit apalah, dan sehingga harus disisar, nah itu tidak wajib mandi wiladah. Mungkin enten malih lintul itu nggih. Masalah sembelaian malih. Nggih. Apakah kedah satu kali dorongan kalpas? Nggih. Masalah sembelaian. Niki saat untuk nyembelih satu dorongan itu harus putus atau mungkin masih mampu
asal napa niku pisau itu belum diangkat, nggih. Kondisi enten misalnya niki hulkum mari nggih, didandangi ngenten supaya gak meluntir ten mburi niki lek pitik, nah, pitik sejenis. Ini didandangi jempolan kali driji terus dibelai. Seret seret. Ternyata ini belum putus, diulang enggak apa-apa. Asal ini belum diangkat. Jadi masih menempel di leher, kok kondisinya hulkum dengan mari itu belum putus, di paling-palingnya itu mboten masalah. Tapi kalau sudah diangkat, dilihat ada keterangan kalau masih ada hayatun mustaqirroh, ya, masih ada nafas yang kuat, ya, dan masih ada cairan darah yang muncrat, itu diulang tidak masalah. Tapi hayatun mustaqirroh ini sudah tidak ada, mari dibelai seret-seret wis diangkat, terus pitik wis lewiyune, terus ternyata hulkum dan mari belum putus, itu diulang tidak sah itu. Gitu. Jadi ada keterangan begitu. Jadi intinya hulkum dan mari ini harus putus, diusahakan ya di saat pisau itu masih melekat di leher. Tapi kalau sudah diinggati, ternyata apa binatang ini sudah ngelemprek sekarang pirang menit terus mati, terus lu kok durung pedot dibaleni, walaupun masih hidup itu sembelihan tidak sah. Tapi kalau masih kuat, gerakannya masih kuat, darahnya masih mancar, nah itu ada keterangan boleh diulang sehingga hulkum dan mari itu putus. Jadi ada istilah hayatun mustaqirroh, ada hayatun mustamirroh, ada hayatun apa gitu loh. Pokoknya intinya begitu. Jadi berarti kasus umpamanya menyembelih sapi itu lepas itu dikeluarkan, asal masih ada hayatun mustaqirroh. Yang penting kita usaha hulkum dan mari putus. Itu. Mungkin enten malih tentang udakan. Enggak. Telat. Oh. Napa? Nggih. Nggih. Ngenten. Tiyang kafir yang masuk Islam itu segala kewajiban-kewajiban termasuk sholat dan lain sebagainya itu mboten napa-napa, mboten usah dikodok. Tapi lek murtad nanti wajib kodok. Murtad itu asal Islam terus kafir, terus mlebu Islam malih. Nah, itu selama murtad itu segala kewajiban yang kemarin ditinggalkan itu wajib kodok. Lek murtad, lek kafir oleh kemurahan tempat pangeran boten wajib kodok. Nggih. Oh, segala kewajiban yang tadi itu dia sudah menyatakan Islam, terus bertobat, kalau dihitung dari balik, ya, boten nopo, boten nglakoni sholat, bareng wajib kodok, karena dia sudah menyatakan Islam dari balik, kewajiban melakukan rukun Islam itu, ya, harus di kodok. Niku lek anjene mandi. Oh, mandi nggih wajib, mandi. Mandi wajib. Karena mungkin kemarin-kemarin tuh menanggung atas besar gitu. masuk orang kafir juga mandi. Nek eling kula orang kafir mboten men kula.
Mungkin kula tinggalane malih. Ya mboten. Sunnah mungkin, sunnah. Sunnah. Bun. Oh nggih, tambahan sedikit. Oh dereng. Masalah aurat nggih. Pun cukup pun. Pelajaran yang akan datang masalah aurat. Bun, cukup. Bun. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.